Selamat pagi, masih semangat belajar? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Selesai. Terima kasih karena sudah mengikuti pelajaran pada hari ini. Hari ini materi kita yaitu membahas kelima pertanyaan yang terdapat di lembaran kecil yang Ibu buat ini. Ini adalah pertanyaan akhir bab di akhir pelajaran kita mengenai teks eksposisi. Pertanyaannya ada 5. Yang pertama, carilah 5 contoh kalimat fakta. Bisa dari koran, majalah, atau buku pelajaran. Bisa juga dari internet. Yang kedua, carilah contoh kalimat gagasan atau opini. Sama, bisa kalian cari di koran, majalah, internet, juga boleh. Yang ketiga, jelaskan pengertian teks eksposisi. Pada minggu yang lalu sudah Ibu jelaskan pengertian teks eksposisi, materinya juga sudah Ibu bagikan, dan Ibu harap kalian tidak menghilangkannya dan kalian sudah mencatatnya di buku catatan kalian. Ya. Yang keempat, sebutkan jenis-jenis teks eksposisi. Nah, jenis-jenis teks eksposisi juga sudah Ibu jelaskan kemarin. Ada apa saja? Argumentasi, tesis, dan penegasan ulang. Yang kelima, sebutkan pengertian fakta dan gagasan. Nah, fakta dan gagasan juga sudah Ibu jelaskan kemarin ke kalian. Apa itu fakta? Fakta adalah hal yang dapat kita buktikan kebenarannya, sedangkan opini atau gagasan adalah hal yang tidak dapat kita buktikan kebenarannya. Lebih lanjut nanti Ibu akan jelaskan satu persatu jawaban dari kelima pertanyaan ini di kolom deskripsi. Kalian bisa melihat nanti di kolom komentar atau di kolom deskripsi, kalian bisa mencatat jawabannya dan bisa menyimpulkan sendiri bagaimana kalian akan menulis jawaban di buku kalian. Ibu harap kalian tidak mencontek 100% dari apa yang Ibu jelaskan. Ibu hanya memberikan contoh. Semoga kalian bisa mendapatkan contoh yang lain. Baik, kita akan bahas tentang teks eksposisi yang pertama. Teks eksposisi adalah teks yang berisi tentang hal-hal yang mengajak dan berisi sejumlah informasi yang ditulis secara ringkas. Jadi teks eksposisi adalah sesuatu ajakan yang berisi tentang suatu informasi yang ditulis secara ringkas dan jelas. Mengerti? Selanjutnya, jenis-jenis teks eksposisi. Jadi teks eksposisi ada 3, seperti yang kemarin sudah kalian catat di buku catatan kalian. Yang pertama, tesis atau pernyataan pendapat. Merupakan gagasan utama atau prediksi penulis tentang sebuah permasalahan yang berdasarkan fakta. Contoh di awal merupakan sebuah contoh tesis yang mengangkat masalah ekonomi. Jadi yang pertama tesis. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi merupakan jenis penjelasan secara lebih mendalam. Ini lebih dalam lagi penjelasannya daripada tesis. Pernyataan pendapat, tesis yang diyakini kebenarannya oleh penulis melalui pengungkapan fakta-fakta sebagai penjelasan argumen penulis. Ditandai dengan kalimat-kalimat yang berisikan pendapat penulis terhadap permasalahan yang menjadi topik pembicaraan. Yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang ini biasanya terdapat di bagian akhir karena hanya menegaskan kembali apa yang dibicarakan pada paragraf awal atau di awal paragraf. Merupakan penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Bagian sebelumnya terdapat dalam bagian akhir dari suatu teks eksposisi. Jadi ada 3 ya jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama tesis, yang kedua argumentasi, yang ketiga penegasan ulang. Ngerti? Baik, kita lanjut. Pengertian kalimat fakta. Kalimat fakta, pengertiannya ini Ibu tandai. Pengertian kalimat fakta adalah segala sesuatu yang dapat dibuktikan kebenarannya. Oke, jadi fakta itu kita dapat buktikan kebenarannya. Misalnya, Pak Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia. Nah, ya kan? Para contoh, di sini ada contoh kalimatnya ada 5. Yang pertama, para mahasiswa di Bogor melakukan demonstrasi besar-besaran agar pemerintah menurunkan harga makanan pokok. Ini benar karena bagaimana Ibu bisa
karena kalian lihat di berita-berita itu banyak sekali mahasiswa yang demonstrasi untuk memohon agar pemerintah menurunkan harga bahan pokok makanan seperti beras, minuman, sayur mayur, baik sandang, pangan. Yaitu kedua, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus. Ini juga merupakan suatu kalimat fakta. Kenapa? Karena tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia dan kita sendiri merayakan hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus dan itu tertulis di dalam buku sejarah yang sering kita pelajari, ya kan? Sampai di sini sudah mengerti? Ibu harap kalian mengerti ya. Untuk contoh-contoh lain kalian bisa cari di internet, di koran, di buku pelajaran, atau kalian bisa cari sendiri apa kira-kira kalimat yang bisa saya buat dari sebuah fakta yang ada di lingkungan kalian sendiri misalnya ya. Setelah itu, pengertian kalimat gagasan atau kalimat opini. Kalimat gagasan, nih Ibu tandai. Pengertian gagasan adalah segala sesuatu yang belum tentu benar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, ini adalah contoh atau pengertian dari kalimat gagasan atau opini. Itu adalah sesuatu yang kita pikirkan, hanya kita pikirkan dan orang lain belum tentu memikirkan hal yang sama. Misalnya saya berpikir bahwa Tono adalah mahasiswa yang pintar, sedangkan teman saya belum tentu berpikir hal yang sama. Kalian sendiri belum tentu berpikir bahwa Tono adalah anak yang pintar. Jadi kita punya pendapat atau penjelasan masing-masing mengenai sesuatu. Misalnya di sini, ketoprak adalah makanan paling enak di Indonesia. Belum tentu. Kalau kita belum pernah makan ketoprak, belum tentu kita akan mengatakan bahwa ketoprak itu enak. Kenapa? Karena kita belum coba. Karena penjelasan atau pendapat dari kita itu berbeda-beda. Itulah mengapa dikatakan bahwa gagasan adalah segala sesuatu yang belum tentu benar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Setelah itu ada contoh terakhir. Perjalanan dari Bandung menuju Jakarta membutuhkan waktu yang sangat lama. Ini adalah sebuah kalimat yang tidak pasti kebenarannya. Kenapa Ibu mengatakan? Kalau saja kita membawa kendaraan kita dengan kecepatan tinggi, bisa saja kita hanya bisa menempuh jarak Jakarta-Bandung selama 30 menit. Sedangkan kalau kita membawa kendaraan dengan keadaan yang lebih lambat, dengan kecepatan yang lebih lambat, bisa saja bisa menempuh waktu 5 jam. Jadi itu berbeda-beda tergantung situasi. Itulah mengapa dikatakan bahwa gagasan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ibu harap kalian bisa mengerti dari penjelasan Ibu, walaupun kadang suara Ibu tidak jelas. Ya, kita sama-sama belajar. Kalian juga bisa mencari referensi dari tempat lain, dari Google, dari buku pelajaran. Di perpustakaan kita juga terdapat banyak buku-buku. Kalian bisa ke sekolah, kalau pas ada waktu kalian bisa cari bahan pelajaran kalian di perpustakaan, karena sekarang sudah disediakan banyak buku. Kalian boleh pinjam walaupun sekarang keadaannya kita belajar di rumah. Ibu harap kalian tetap semangat mengerjakan tugas-tugas, tetap semangat belajar, karena nanti bulan 12 Desember, sebentar lagi di awal Desember itu kita sudah melaksanakan ujian semester ganjil. Jadi kalian harus tetap belajar, semangat. Jangan sampai nilai kalian jatuh hanya karena kita belajar di rumah. Oke? Nah, Ibu harap kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa WA langsung ke WA pribadi Ibu, atau kalian bisa tulis di kolom komentar sini tentang apa yang kalian belum mengerti tentang soal-soal ini tadi. Kalau kalian belum mengerti, kalian bisa tanyakan langsung ke Ibu. Hari Selasa juga kalian bisa datang ke sekolah. Nanti Ibu akan jelaskan kalau memang ada yang memang benar-benar belum kalian pahami. Baik, Ibu akhiri. Selamat pagi.